Mazmur pasal 37, Perjanjian Lama. Mari kita akan memperhatikan mulai dari ayat yang pertama. Mazmur ini seperti yang ditulis di ayat yang pertama bagian awal, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Salah satu bagian kita melihat hal-hal yang rohani berfokus kepada Tuhan. Kalau tadi pagi kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18, sore hari ini kita akan mempelajari bagian yang lain sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup di tengah-tengah dunia di mana banyak orang itu melakukan kecurangan. Banyak orang melakukan hal yang tidak jujur. Orang percaya harus tetap berusaha mengendalikan dirinya dengan baik. Jadi ayat yang pertama tadi dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat curang. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau yang pertama tadi berbuat jahat, kedua jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ada banyak bisnis, ada banyak usaha, perdagangan di sekitar kita, dan kalau kita memperhatikan banyak orang kan tidak jujur. Misalnya jual buah-buahan, biasanya yang dipajang. Saya mau bertanya, itu yang baik atau yang jelek? Yang dipajang. Tapi ketika nanti dijual, ngedoli, kira-kira bagaimana? Kalau pembelinya tidak cerdas, kalau pembelinya tidak cermat, wah kelihatannya dimasukkan di plastik. Saudara kan banyak melihat di media sosial, ya toh? Dimasukkan di plastik. Tapi nanti ternyata yang diambil buah yang lain, atau timbangannya tidak sesuai. Ini orang-orang yang melakukan kecurangan untuk mengambil keuntungan. Apalagi kalau kita punya anak-anak kecil sekarang ini yang hobinya jajan itu. Saudara perlu memperhatikan banyak pedagang keliling yang jual jajanan, makanan untuk anak-anak. Itu mereka tidak peduli nanti anak ini resikonya bagaimana, besarnya tubuhnya seperti apa. Pedagang tidak peduli. Sing penting daganganku payu entuk badi sing akeh. Makanya ada bahan-bahan pengawet yang berbahaya. Misalnya apa? Formalin, ya loh. Mie ayam atau mie atau makanan yang lain itu mengandung bahan-bahan pengawet yang berbahaya, yang tidak baik. Dan ini kecurangan-kecurangan yang ada di sekitar kita. Sementara mungkin ketika saya dan saudara berbuat jujur, dagangannya orang dan payu malah mampu, kan begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan marah karena orang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Aku yang jujur kok malah hajur, orang lain yang malah jujur kok malah makmur. Saudara tidak usah khawatir, tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran. Nah, sebagai orang percaya kita perlu memiliki integritas, dedikasi. Jadi jangan ikut-ikutan lah, liyane yo ngapusi yo, oleh liyane yo curang kok, liyane yo tidak jujur, jangan seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berusaha melakukan hal yang baik. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang selanjutnya kita perhatikan, karena semua orang itu akan menuai dari apa yang dilakukannya. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat tidak jujur. Ayat yang kedua, sebab mereka segera lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Memang ini perlu waktu. Tapi kan peribahasa Jawa, peribahasa Jawi ini kok sambung ketika akan becik ketitik, olor ketoro. Memang ini butuh waktu yang panjang, tidak mudah.
Kadang kita tidak sabar untuk segera membuktikan kebenaran, untuk segera mengklarifikasi segala sesuatu. Tapi saya memaklumi, kadang karena kita berpikir, wah ini terus-terusnya sakit, berbahaya dan seterusnya. Tapi perhatikan baik-baik, kita harus melakukan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Jangan karena marah, karena firman Tuhan, jangan marah. Jangan karena iri hati, karena dengki, aku wis dirugeke, daganganku ora payu, usahaku ora lancar, mergo iki. Kemudian membalas, melakukan hal yang tidak baik. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus berserah kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, jadi walaupun mungkin kita dicurangi, mungkin kita diapusi, mungkin kita dirugikan, firman Tuhan berkata, tetap lakukanlah yang baik, lakukanlah kebaikan, lakukanlah kemurahan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita sore hari ini. Jadi percaya kepada Tuhan itu yakin bahwa Tuhan sanggup bertindak. Karena rancangan Tuhan itu, jalan Tuhan itu, prosesnya Tuhan itu seringkali tidak kita pahami seperti pemikiran kita. Pikiran kita itu hanya segini doang. Kita mau memahami Tuhan yang Maha Kuasa tidak mampu. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan tentu sedikit-sedikit. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu kan banyak sekali. Saudara dengan khotbah minggu yang lalu aja saya mau tanya, kira-kira isih eling apa lali? Banyak lupanya atau banyak elingnya? Kadang kita lupa atau kecenderungannya. Itu keterbatasan pemikiran kita, keterbatasan tubuh kita. Oleh karena itu kembali ke ayat-ayat ini, kita perlu berserah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu tidak ragu kepada rancangan Tuhan, tidak ragu kepada ketetapan Tuhan. Kalau kita tidak ragu kepada rancangan Tuhan, tidak ragu kepada ketetapan Tuhan, kita akan tetap melakukan kebaikan kepada semua orang. Walaupun kadang kita berbuat baik, itu dianggap tidak baik. Walaupun kadang kita berbuat baik, dibalas tidak baik. Jadi berbuat baik dianggap tidak baik, berbuat baik dibalas tidak baik. Tetapi teruslah melakukan kebaikan, karena pada saatnya kita akan bertemu dengan orang-orang baik, kita akan mendapatkan pekerjaan baik, dan kita juga akan mendapat hasil yang baik. Karena wong nandur bakale mundur. Makanya terus kenapa kita harus melakukan kebaikan. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Negeri itu kalau orang Israel ya pada waktu itu di tanah Kanaan, di tempat mereka. Kalau kita berada di mana? Ya di tempat tinggal kita. Kita dengan setia, dengan rendah hati, ramah kepada orang, itu yang Tuhan mau. Jadi melakukan segala sesuatu kebaikan itu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi melakukan kebaikan tadi firman Tuhan berkata berlakulah dengan setia. Setia itu berarti terus dikerjakan, terus dilakukan. Walaupun mungkin hasilnya kok orang dan mentu hasilnya ya. Kok kita tidak segera mendapatkan jawaban ya. Tapi tetaplah setia. Waktunya pasti akan tiba. Kalau sebuah tanaman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua kan tetangga, masyarakat, lingkungan kita itu kan juga banyak petani. Paling banyak itu padi. Tapi di sekitar kita ada kebun-kebun, ada rambutan, ada buah-buahan, mangga dan lain sebagainya. Saya mau bertanya, ketika tanaman itu dirawat dengan baik, musim kemarau pagi disirami, sore disirami, pada saat musim berbuah, itu akan berbuah kan? Pasti akan berbuah. Tapi kan butuh proses, perlu perawatan. Kalau saudara bosan wis bar nganggur ceblok, baru disirami seminggu,
jelek, terus dijangkit, dinengkit, kira-kira bertumbuh dengan baik enggak? Enggak. Proses merawat tanaman ini harus dengan setia, dengan sabar. Bahkan tanaman itu kan ada gulmanya, ada hamanya, harus dilindungi, harus dijaga. Jadi kalau padi di sawah, petani itu seringkali mengambil jalan, misalnya dikasih obat pestisida dan lain sebagainya. Kalau buah-buahan juga bisa disemprot, atau kelihatan ularnya. Kalau tanaman itu kecil di dalam pot, ada ularnya, diambil, disingkirkan, dibersihkan. Demikian juga perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan terjaga dengan baik. Pada saatnya nanti kita akan menuai hasil dari setiap hal yang kita lakukan, yang kita tabur kepada orang lain. Jadi lakukanlah kebaikan dengan setia, dengan sabar dan setia. Kenapa perlu sabar? Ya tadi di depan saya sudah sampaikan. Kadang perbuatan baik kita ini dinilai tidak baik. Kadang perbuatan baik kita ini dibalas tidak baik. Tapi itu wajar. Orang-orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, karena firman Tuhan juga mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, pasti ada rasa takut, taat kepada Tuhan, ada rasa hormat kepada Tuhan. Dan itu yang akan menjaga sikap hidup kita setiap hari akan tetap dalam kondisi yang baik. Itu yang Tuhan mau. Kemudian yang ketiga, perhatikan ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, bergembira karena Tuhan, nah ini agak susah. Seringkali kita bergembira karena uang yang kita miliki, karena dompet yang ada isinya. Nah, itu kan membuat kita gembira dan tenang dan jujur. Saya juga begitu. Apalagi kalau kita mau berpergian jauh dengan sangu yang pas-pasan, kira-kira bagaimana? Tentu kita was-was. Ora iso tuku aqua, ora iso tuku pokari, misalnya. Tapi kalau uangnya lebih buat kita bergembira. Tapi firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita. Itu yang membuat kita bergembira.